Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin Umar, memohon maaf atas pernyataan saya yang terkait dengan zakat yang telah menimbulkan mungkin kesalahpahaman sebagian orang, terutama yang tidak hadir pada forum acara yang forum zakat itu ya. Saya perlu tegaskan sekali lagi ya bahwa zakat itu adalah fardu ain dan rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Menteri Agama Nasruddin Umar secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas beredarnya potongan videonya yang mengajak umat Islam meninggalkan zakat. Potongan video itu beredar luas dan mengundang kecaman dari netizen bahkan sejumlah tokoh. Terkejut dengan berbagai reaksi dari netizen, termasuk sejumlah tokoh itu tadi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thoyib Al-Ashar menjelaskan video utuhnya menyatakan bahwa Menteri Agama Nasruddin Umar memberikan penekanan khusus mengenai optimalisasi filantropi Islam dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah pada tanggal 24 Februari 2026 lalu. Ini sponsornya, penyelenggaranya ya, ini ada dari Universitas Trisakti, ada dari Tazkiyah, ya, Tazkiyah Universitas Tazkiyah, ada beberapa sponsor lainnya gitu ya. Menteri Agama mengajak umat Islam, khususnya kelompok kaya atau agnia, untuk tidak terjebak pada pemenuhan standar minimal kewajiban agama dalam pembayaran zakat, tapi memperluas kontribusinya melalui instrumen sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Nah, menurut Thoyib, video tersebut dipotong hingga keluar dari konteks utuhnya. Jika disimak secara utuh, pernyataan Menteri Agama merupakan ajakan kepada masyarakat Muslim yang berkemampuan untuk tidak sekedar menunaikan kewajiban minimal 2,5%, tapi bergerak menuju kedermawanan yang lebih luas. Jika umat Islam hanya terpaku pada angka 2,5%, maka potensi ekonomi umat yang sangat besar tidak terwujudkan. Atau dia menggunakan istilahnya tidak mengejawantah. Itu dalam keterangan tertulis seperti itu ya. Dan katanya Menak ingin menekankan bahwa kedermawanan Muslim harus jauh melampaui angka tersebut melalui sedekah dan infak yang sifatnya tidak dibatasi persentase tertentu. Itu dalam keterangan pers yang diberikan kepada media oleh Thoyib Al-Ansyar. Nah, bagaimana sesungguhnya pernyataan dari Menteri Agama ini? Saya melongok di kanal YouTube milik Indef ini yang tayang pada tanggal 24 Februari. Memang benar dalam forum itu Menteri Agama menjelaskan soal zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi, zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqah. Bukan dikatakan khudh min amwalihim az-zakat. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu tidak dikatakan innama zakatu lil fuqara wal masakin. Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya umat Islam itu kalau pengeluaran terhadap agamanya hanya zakat. Cuma 2,5%. Bandingkan bunga mudharabah masyarakat kita itu berapa? Bisa sampai 6, bisa sampai apalagi kalau bisa sampai 9% kalau asuransi ya kan. Nah zakat cuma 2,5%. Jadi kalau pengeluaran kita hanya zakat, terlalu pelit kita. Maka itu diantara pundi-pundi ada 27 pundi-pundi yang dikelola Abu Hurairah pada waktu itu. Zakat itu tidak terlalu diaktifkan. Misalnya ada perempuan lapar. Rasulullah marah, kenapa? Ada perempuan sakit, dia kelaparan ya Rasulullah mungkin. Kenapa enggak dibantu? Ya kan Yahudi, marah Rasulullah. Jadi perut lapar itu enggak ada agamanya. Asal orang perutnya lapar, jangan lihat agamanya apa. Ambilkan. Nah, ada lagi gereja mangkrak. Kasihan tuh kata Rasulullah. Sudah sekian lama gerejanya orang mau beribadah, nggak ada rumah ibadahnya tuh. Bantu dia.
ambilkan bukan dari zakat, bukan dari wakaf, tapi ambilkan dari hibah. Dia mendengarkan ada di tempat lain, ada juga rumah ibadah yang mangkrak. Kasihan tuh mau beribadah nggak ada rumah ibadahnya. Nabi menyurat. Saya mendengarkan ada rumah ibadah yang mangkrak, tolong dibantu bukan dari wakaf, bukan dari zakat dan wakaf, tapi ambilkan dari dana lain seperti hibah. Karena pada masa Nabi yang populer itu ada infak. Infak itu apa ya? Infak itu misalnya saya berinfak kepada bapak ibu saya. Itu enggak bapak, ibu, anak, saudara enggak boleh dikasih zakat. Jadi dia bukan asnaf. Tapi kewajiban mereka itu adalah infak. Jadi kewajiban zakat itu muncul setelah infak terlaksana. Jangan sampai nanti kita bayar zakat, tapi infaknya yang wajib untuk orang tua kita, anak kita, yang fardu ain untuk kita biaya itu. Nah, jadi itu yang paling penting, maka itu infak, ada sedekah, ada jizyah. Jizyah itu pada waktu itu semacam pajak sekarang ini ya, perlindungan dari kabilah kecil, pertahanannya nggak punya, maka dia harus membayar jizyah terhadap orang yang punya kabilah besar. Nah itu nanti akan menjamin keamanannya. Itu konsep jizyah di situ, perlindungan dari kabilah kecil terhadap kabilah besar yang akan memangsa mereka. Nah saya nggak bisa, pelindung saya adalah kabilah Quraisy. Quraisy itu kan kabilah yang paling besar. Nah ketika moderator bertanya, ini kemudian Menteri Agama kembali kata dia ingin menjelaskan soal zakat yang kalau sekarang ini kan kata Menteri Agama pengelolanya sangat banyak ya, bukan hanya ZIS dan infak ya, bukan Basnas saja yang mengelola, tapi juga banyak institusi-institusi lain yang mengelolanya. Sementara kalau pada era Rasul dan para sahabat itu katanya itu semuanya dikelola dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Jadi ketika ada apa-apa ya tinggal mengambilnya dari Baitul Mal. Satu pintu sajalah menurut Menteri Agama. Bahwa selain zakat ada infak, ada sedekah, ada jariyah, ada hibah, ada wasiyah, ada luqatah. Luqatah itu dalam konsep luqatah dalam Islam, Umar bin Khattab itu tanah yang tidak ditanami oleh penduduk selama 5 tahun berturut-turut itu jatuh kepada Baitul Mal. Nah, kita bisa hukum land reform ini bisa ditiru fikih Umar tuh. Di samping itu juga ada mudharabah, musyarakah, wadiah dan seterusnya kan. Ada 27 pundi-pundi itu ya. Tapi yang paling efektif itu adalah wakaf. Maka itu ketika Abu Bakar memerangi pembayar zakat itu sebetulnya itu perlu kita pahami itu. Seringkali kita salah memahami sejarah ya. Umar memerangi, bukan memerangi pembayar zakat tidak membayar zakat. Dulu pada masa Rasulullah, zakat itu langsung diserahkan ke Baitul Mal. Tapi ketika Rasulullah wafat, orang-orang kaya itu memberikan zakat langsung ke fakir miskin. Akhirnya kas negara kosong. Jadi Abu Bakar mau belanja, ternyata pundi-pundi lainnya juga kosong. Maka itu diperangilah mereka itu, siapa yang tidak memberikan, mengeluarkan zakatnya, pengeluaran-pengeluarannya umat itu ke Baitul Mal, itu yang diperangi. Nah itu perlu kita tahu dulu sejarahnya dulu bahwa Abu Bakar itu memerangi bukan karena tidak membayar zakat, dia bayar zakat tapi langsung. Nah, dan pada waktu itu hanya satu, pengelola zakat itu adalah fi'il amarnya itu, maf'ulnya itu adalah pemerintah. Khud itu kan fi'il amar, ambillah. Yang punya otoritas untuk mengambil itu adalah otoritasnya pemerintah. Nah sekarang ini kan terlalu banyak orang penerima zakat ya kan. Harusnya kalau kita mau lebih berdaya lagi, zakat itu disentralkan kepada pemerintah. Seperti pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar kan kembali pada waktu itu. Jadi pertanggungjawabannya lebih jelas ya Pak? Lebih jelas. Kan lebih banyak kelompok-kelompok begitu ya? Nah iya banyak sekali. Makanya. Sekarang ini saya tidak menyebutkan di sini kan juga banyak sekali penerima zakat ini kan. Betul. Dan itu nggak terkontrol. Nah, Undang-Undang Basnas itu juga punya kelemahan yang fatal ya, tidak punya dewan pengawas ya, tidak punya komisaris lah. Kalau ada pengawasnya kan ada yang mengawasi. Enggak, jadi otoritasnya kepada ketua Basnas itu sangat sentral. Nah, jadi kepada siapa yang mau dikasih itu terserah dia. Nah, akhirnya apa? Banyak sekali syubhatnya
Basnas itu. Kenapa nggak ada yang ngatur? Iya, iya. Ya, jangan-jangan amilnya itu lebih banyak daripada yang fukaranya, ya kan? Tidak Betul, boleh ya, itu kan. betul. Ada pernah kami tegur itu waktu sama si Dirjen itu. Anda beriklan sampai miliaran di TV-TV itu. Uang iklan itu kan puluhan miliar itu dari mana? Iya. Ya, dari zakat kan? Ada nggak asnafnya bayar iklan? Nah, Anda melanggar loh. Tapi kami sudah diaudit. Audit auditor siapa yang audit? Audit independen, Pak. Audit independen itu nggak sah. Tuh. Harus auditor syariah yang mengaudit. Berapa porsinya untuk amil, berapa porsinya fakir miskin. Apa perbedaan fuqara dan masakin. Ya kan kita harus bedakan itu, porsinya pun juga harus berbeda. Tuh. Nah jadi. Ya. Nah ke depan apakah ada rencana Pak untuk organisasi atau perbaikan organisasi? Bagus, seperti apa Pak? itu. Ya. Nah alangkah, saya ingin sebetulnya di ke depan ini, kita zakat itu jangan dianggap sebagai soko guru tunggal yang harus memberdayakan umat, enggak. Ya. Kita lihat dari Turki misalnya. Turki itu jarang sekali mengunggulkan zakat sebagai faktor untuk pemecah persoalan kemiskinan. Ya, mereka itu lebih banyak kepada wakaf. Wakaf. Ada namanya hizmet itu ya. Ya. Kita mungkin yang sering keluar negeri itu tahu hizmet itu 40% keuntungan itu diserahkan kepada hizmet itu. Jadi itu membangun sekolah-sekolah Turki di mana-mana. Selain hizmet juga ada lembaga-lembaga yang lain. Nah, kenapa? Karena ada di situ waris ya. Waris juga orang yang tidak punya ahli waris yang sah. Itu jatuh ke Baitul Mal. Luqatah ini. Saya baru dapat informasi di sejumlah bank itu ada 20 triliun dana nggak tahu kan ahli warisnya sudah meninggal kan, pemiliknya sudah meninggal. Mungkin dana suami takut ketahuan sama istrinya, akhirnya meninggal, nggak pernah ada yang lagi. Pihak bank juga tidak mau proaktif mencari siapa pemiliknya, itu kan dana murah ya kan. Mengendap aja di situ, bayangkan 20 triliun. Nah kalau dalam konsep lukata itu dalam Islam, lukata itu harus miliknya Baitul Mal ya kan. Nah saya langsung saja bahwa pundi-pundi umat yang kita perlu berdayakan ke depan ini, ya pertama adalah wakaf. Wakaf itu jauh lebih potensial daripada zakat. Daripada itu, iya. Bisa sampai 400% lebih banyak uangnya daripada pundi-pundi zakat. Karena biasanya bentuknya aset ya Pak, jadi bisa diberdayakan Bisa. sebenarnya. Di samping itu juga kalau wakaf itu kan kaku kita. Kita nggak boleh membelanjakan kepada yang tidak masuk ke asnafnya itu. Nah kita tuh memainkan basnas itu terlalu banyak menggunakan kias. Dan rukun kias itu dalam usul fikih itu kan ada syaratnya. Syurutul kias. Nah saya pernah mendiskusikan sama teman-teman. Tahu nggak apa namanya kias? Itu kias itu tidak sembarangan menganalogikan seperti itu. Kias itu ada rukunnya kias. Setelah memenuhi persyaratan kias baru kita anggap oh ini bisa dikiaskan. Nah karena videonya dipotong dan menimbulkan reaksi keras dan disebut itu narasinya bahwa Menteri Agama itu mengajak umat Islam meninggalkan zakat, ini Menteri Agama merasa harus membuat klarifikasi ya yang diunggah di akun resmi Kementerian Agama pada hari Ahad subuh ini ya kalau lihat jam tayangnya ya. Ahad ini tanggal 3 Maret ini ya. Penjelasan Kepala Humas rupanya dianggap belum memadai karena potongan video itu masih terus beredar secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin Umar memohon maaf atas pernyataan saya yang terkait dengan zakat yang telah menimbulkan mungkin kesalahpahaman sebagian orang, terutama yang tidak hadir pada forum acara yang forum zakat itu ya. Saya perlu tegaskan sekali lagi ya bahwa zakat itu adalah fardu ain dan rukun Islam yang wajib kita tunaikan. Maksud pernyataan saya dalam serangkaian 99 ekonomi syariah itu adalah ajakan untuk melakukan reorientasi pengelolaan dana umat dari sekedar hanya zakat oriented, zakat semuanya serba zakat sebagai kewajiban dasar menuju optimalisasi beragam instrumen gitu kan, baik wakaf, infak, sedekah, jariyah, hibah, wasiat, luqata, ganimah, mudarabah, musyarakah, ada 27 itu. Kita perlu belajar dari kemajuan negara-negara seperti Qatar, Kuwait, Emirat Arab, ya, termasuk juga Mesir, Sudan dulu ya. Itu mereka itu bangkit itu tidak mengandalkan only zakat ya kan,
Justru wakaf yang paling produktif, paling luas. Di sana instrumen wakaf melalui Kementerian Wakaf menjadi motor penggerak pembangunan yang sangat masif. Inilah model yang ingin kita adopsi untuk mempercepat kemajuan umat Indonesia. Demikian penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita simak dari pernyataannya Pak Menteri Agama memang benar ya, beliau tadi itu kalimatnya kalau dipotong itu memang bisa menimbulkan salah persepsi. Tapi kan tadi Pak Menteri Agama menyatakan ya jangan hanya mengandalkan pada zakat, karena tadi itu ya zakat itu ada batasannya hanya 2,5%. Tapi kalau soal sedekah dan sebagainya itu kan ya tergantung bagaimana murahan hati kita begitu ya, dan jumlahnya biasakan lebih besar ya. Ini seperti saya bilang ya, jangan terbiasa ya kalau menerima info baik misalnya screenshot dari media online seolah-olah itu meyakinkan gitu, atau ada video itu jangan langsung dipercaya dan disebar. Saya banyak sekali menemukan ini di grup-grup WhatsApp tuh, banyak yang senang sekali kerjanya meneruskan info-info ini gitu, dan itu di banyak grup. Mungkin maksudnya baik gitu, tapi ketika ditanya dia nggak tahu. Oh, saya nggak tahu juga, apalagi kalau kemudian diingatkan bahwa itu tidak valid karena misalnya screenshotnya itu ya dibuat bukan yang asli dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya mesti mengingatkan, harus cek and recheck dulu, harus tabayun dulu lah gitu ya, apalagi sekarang bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Arsman Arif, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.